Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Wayanadi Putra, NIM 054. Bangunan yang pertama yaitu Saul Monbatur. Saul Monbatur terletak di Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, 7 km dari Danau Batur. Bangunan ini memiliki bentuk yang sesuai dengan kriteria diinginkan. Di antaranya memiliki dasar segitiga dan persegi. Segitiga. Pada bangunan ini, bagian yang berbentuk segitiga terdapat pada bagian atap bangunan ini. Persegi. Pada bangunan ini, bagian yang berbentuk persegi terdapat pada bagian dasar bangunan ini yang berbentuk persegi. Unsur-unsur titik. Sebuah titik akan mengidentifikasikan sebuah posisi di mana bangunan ini terdapat pada bagian bangunan yang di mana titik tersebut merupakan titik tengah pada bangunan tersebut. Garis-garis adalah sebuah titik yang dipanjangkan. Berikut merupakan unsur garis. Garis pada bangunan Saul Monbatur terdapat pada bagian pemasangan atap bangunan tersebut. Secara konseptual, garis memiliki panjang tanpa lebar maupun kedalaman. Sebuah garis dalam menggambarkan jalur pergerakan sebuah titik mampu mengapresiasikan arah pergerakan dan pertumbuhan secara visual. Garis dapat digunakan sebagai berikut: menggabungkan, menghubungkan, menopang, dan memotong sebagai segala batasan-batasan serta memberi bentuk kepada bidang untuk menegaskan suatu bidang. Bidang. Sebuah garis jika diperpanjang ke arah hakikatnya maka menjadi sebuah bidang. Secara konseptual, sebuah bidang memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki kedalaman. Di dalam bidang kosong biasanya diisi dengan furnitur agar terlihat lebih indah. Fungsi-fungsi bangunan ini adalah dilihat dari mulai awal perancangan bangunan tersebut akan dijadikan tempat apakah bangunan itu. Saul Monbatur ini berfungsi sebagai tempat wisata seperti camp, homestay, dan kuliner. Ruang. Sebuah bidang yang diperpanjang dari arah hakikatnya akan menjadi sebuah ruang. Secara konseptual, volume berbentuk 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Elemen ruang terdapat pada bangunan Saul Monbatur mempergunakan bentuk ruang segitiga. Prinsip perancangan dalam bangunan Saul Monbatur. Keseimbangan. Keseimbangan adalah sebuah pengaturan yang seimbang antara pola bentuk dan ruang yang setara. Ada dua jenis keseimbangan, yaitu bilateral, yaitu sebuah penyusunan yang seimbang dari elemen-elemen yang serupa dan elemen yang setara pada sisi yang berlawanan sumbu. Dua radial, yaitu penyusunan elemen-elemen yang sama dan berputar sedemikian rupa yang berseimbangan dan dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama dengan melewati sebuah bidang dari sudut di sekelilingi, tengah, atau di sepanjang sumbunya. Pada bangunan Saul Monbatur, keseimbangan yang terlihat yaitu keseimbangan bilateral karena dari titik tengah bangunan memiliki bentuk yang sama pada sisi kanan dan kiri. Irama. Irama merupakan pergerakan yang ditandai berupa pengulangan elemen pada jarak yang beraturan atau tidak beraturan. Pada bangunan akan menyatukan elemen berulang secara alami, contohnya kolom, balok, dan modul yang berulang untuk memenuhi kebutuhan fungsional ruangan. Ruangan pada bangunan dapat dibuat secara berulang. Pada bangunan Saul Monbatur, irama pada bagian dindingnya, yang dimana bentuknya seperti air bergelombang sehingga menghasilkan irama yang bagus. Dominasi. Dominasi bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai estetik, yaitu berupa area pertama kali dilihat oleh pandangan seorang pada bangunan Saul Monbatur ini mudah menjadi perhatian karena bentuknya yang unik. Kesatuan.
Kesatuan merupakan perpaduan dari beberapa unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Dalam hal ini, seluruh unsur saling menunjang dan membentuk kesatuan yang lengkap, tidak lebih, tidak kurang. Selarasan. Selarasan dan desain bangunan adalah keteraturan tatanan bagian bangunan, yaitu susunannya seimbang yang menjadi kesatuan pada bangunan, pada yang padu dan utuh. Pada bangunan Mount Solmonbatur yang terlihat pembangunan bentuk segitiga persegi yang selaras. Pengulangan. Biasanya kita mengelompokkan elemen dalam komposisi acak seperti keeratan mereka satu sama lain di setiap sifat visualnya. Kedua prinsip tersebut mengatur elemen yang berulang dalam sebuah komposisi. Pola linear merupakan contoh pengulangan yang paling sederhana. Transformasi didefinisikan sebagai prinsip bahwa konsep bangunan atau organisasi arsitektur dapat diubah melalui rangkaian manipulasi dan permutasi terpisah sebagai respon terhadap konteks atau serangkaian kondisi tertentu tanpa kehilangan identitas atau konsep awal. Yang kedua yaitu ada bangunan El Lago. El Lago terletak di Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Bangunan ini memiliki bentuk persegi dan bunar, di mana bagian pintu dan jendelanya berbentuk setengah bunar dan bangunannya berbentuk persegi. Unsur yang terdapat pada bangunan ini yaitu persegi. Unsur persegi yang terdapat pada bangunan ini yaitu pada bentuk bangunannya. Lingkaran. Unsur lingkaran yang terdapat pada bangunan ini yaitu pada bagian pintu dan jendelanya. Unsur-unsur. Titik merupakan awal dan akhir dari suatu garis menunjuk posisi, dan sebuah bangunan merupakan pusat perhatian bangunan tersebut. Sebuah titik tidak mempunyai panjang, lebar, dan luas. Titik dari bangunan El Lago terdapat pada setiap sudut bangunan tersebut. Garis merupakan suatu titik yang diperpanjang pada suatu garis, hanya memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar dan tinggi. Kedua titik di ujung terpanjang sehingga menjadi bentuk horizontal dan vertikal. Garis yang saya ambil dalam bangunan ini yaitu terdapat pada bagian atasnya tembok bangunan tersebut. Bidang. Bidang merupakan sebuah elemen yang berfungsi untuk mendefinisikan batas-batas sebuah ruang. Contohnya, bidang yang saya ambil pada bangunan ini terletak pada temboknya. Fungsi-fungsi bangunan ini adalah digunakan untuk tempat wisata dan tempat kuliner bagi orang yang sedang melintas di daerah Kintamani. Bukan hanya itu saja, tetapi juga dapat menikmati pemandangan Gunung Batur dan Danau Batur. Ruang-ruang pada bangunan ini didefinisikan dengan adanya batasan-batasan yang mengelilingi bangunan tersebut. Pada bangunan di bawah sudah terlihat ruang yang membatasi bangunan tersebut dengan adanya tembok sebagai pembatas jendela dan pintu masuk. Prinsip-prinsip perancangan bangunan El Lago. Keseimbangan di sini adalah suatu bentuk yang nyata dari setiap objek, di mana perhatian dari dua bagian atau sisi terlihat sama. Pada bangunan ini keseimbangan terletak pada bagian ujung-ujung bangunan tersebut. Irama merupakan pergerakan yang ditandai berupa pengulangan elemen atau motif pada jarak yang beraturan atau tidak beraturan pada bangunan yang menyatukan elemen yang berulang secara alami. Pada bangunan ini iramanya terdapat pada bagian bentuk pintu dan jendelanya. Dominasi bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian sehingga mencapai nilai arsitektur, yaitu area yang pertama kali dilihat oleh pemandangan mata manusia. Pada bangunan El Lago yang menjadi pusat perhatiannya adalah bentuk dari bangunan tersebut memilih bentuk persegi dan pintu masuk yang berbentuk setengah bunar. Kesatuan dalam desain arsitektur merupakan keterpaduan dari beberapa unsur menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi. Dalam hal ini seluruh unsur saling menunjang dan membentuk suatu kesatuan yang lengkap, tidak berlebihan dan tidak kurang. Unsur kesatuan yang terlihat pada bangunan ini adalah treli.
keselarasan. Susunan yang seimbang menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh. Masing-masing bidang saling mengisi sehingga mencapai kualitas yang disebut harmoni. Pada bangunan, keselarasan tersebut terletak pada bangunan material bambu pada bangunan sehingga terlihat lebih artistik. Pengulangan. Pengulangan adalah elemen visual yang berupa dalam sebuah desain seperti pada bangunan setiap wilayah terletak dari penempatan pilar yang khas sejajar. Transformasi. Transformasi didefinisikan sebagai prinsip bahwa konsep bangunan atau organisasi arsitektur dapat diubah melalui serangkaian manipulasi dan permutasi terpisah sebagai respon terhadap konteks atau serangkaian kondisi tertentu. Pada kehilangan identitas atau konsep awal pada bangunan ini transformasi terlihat pada bentuk jendela dan pintu di mana bentuknya tidak benar melainkan hanya setengah saja. Ketiga yaitu ada pabrik minyak Kutus-Kutus. Bangunan minyak Kutus-Kutus terletak di Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Ini memiliki bentuk persegi dan bunar, di mana pada bagian atapnya bunar dan bagian dindingnya berbentuk segi 8. Unsur-unsur titik. Titik merupakan awal dan akhir dari suatu garis yang menunjukkan dalam sebuah bangunan dan merupakan pusat perhatian pada bangunan tersebut. Unsur titik pada bangunan ini terdapat pada bagian ujung bangunan yang memberikan kesan tajam dan lancip, sedangkan titik pada bagian lainnya berfungsi sebagai pembentuk garis. Garis merupakan suatu titik yang diperpanjang, suatu garis yang memiliki panjang, memiliki lebar, dan tinggi. Pada bangunan ini terdapat garis horizontal dan garis vertikal. Bidang-bidang adalah elemen dua dimensi yang tercipta dari serangkaian garis-garis yang disusun tak berhingga sehingga berbentuk bidang. Dalam bangunan ini terdapat pada bagian tembok fungsi. Fungsi dari bangunan tersebut sebagai tempat pengolah minyak untuk obat-obatan. Ruang sebuah bidang yang diperpanjang ke arah selain arah hakikatnya akan menjadi sebuah konsep secara konseptual. Volume berbentuk tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Dalam bangunan pabrik minyak Kutus-Kutus mempergunakan dua jenis bentuk, yaitu berbentuk persegi dan lingkaran. Prinsip-prinsip keseimbangan dalam bangunan pabrik minyak Kutus-Kutus, keseimbangannya terdapat pada titik tengah bangunan tersebut. Irama suatu pergerakan yang diakibatkan oleh adanya elemen-elemen lain pada bangunan akan menyatukan elemen-elemen yang berulang secara alami. Unsur irama terlihat pada bagian depan sebelah kiri bangunan yang dimana berisikan tempelan batu yang beraturan yang membuat secara berulang sehingga terlihat berirama. Dominasi bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai perhatian sehingga mencapai nilai artistik, yaitu berupa area pertama kali dilihat oleh pandangan mata manusia. Pada bangunan pabrik minyak Kutus-Kutus yang terlihat menonjol adalah bentuknya yang sangat unik dan lain dari bangunan yang ada di sekitarnya. Kesatuan adalah keterpaduan di mana unsur-unsur desain tersusun menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Pada pabrik minyak Kutus-Kutus ini kesatuan diciptakan dari penggabungan bentuk bangunan dari bentuk dasar persegi dan digabungkan dengan atap yang berbentuk dasar bulat, namun tetap diberikan unsur estetika. Keselarasan adalah keteraturan tataan di antara bagian-bagian desain, yaitu susunannya seimbang menjadi suatu kesatuan yang padu dan utuh. Masing-masing bidang saling mengisi sehingga mencapai kualitas yang
disebut harmoni. Dalam bangunan ini keselarasan dapat dilihat dari cara memadukan unsur bentuk persegi dengan bulat. Pengulangan biasanya kita mengelompokkan elemen dalam komposisi acak seperti keeratan mereka satu sama lain dan sifat-sifat visualnya. Kedua prinsip tersebut untuk mengatur elemen yang berulang dalam suatu komposisi, namun unsur-unsur pengulangan yang ada pada bangunan tidak terlihat adanya pengulangan. Transformasi dapat diartikan mengadakan perubahannya yang meliputi pada bentuk, tampilan luar, kondisi alam, atau fungsinya, dan transformasi juga dapat diartikan sebagai merubah karakter pribadi pada bangunan. Ini transformasi bentuk persegi di mana bentuk persegi untuk membentuk angka 8. Simpulan, setiap bangunan memiliki berbagai bentuk dasar, baik itu lingkaran, persegi, dan segitiga, dengan ciri unsur dan keunikannya sendiri. Dalam laporan ini terdapat 3 bangunan yang saya ulas, mulai dari definisi unsur, dan aspek lain di dalamnya. Ketiga bangunan ini, dalam ketiganya, bangunan tersebut terdiri dari Saul Manbatur, Elago, dan pabrik minyak Kutus-Kutus. Om Shanti Shanti Om.